Dalam 1000 orang perempuan itu ada satu mahram kita. Apakah mahram itu mahram dengan sebab nasab, atau mahram dengan sebab ridha, atau mahram dengan sebab musyaharah? Artinya ada seorang perempuan yang haram kita nikahi dalam 1000 orang itu, tapi kita tidak tahu siapa yang satu orang itu. Bagaimana fikih mengatakan? Nakaha man sya'a minhunna. Kita boleh saja menikah siapa yang kita kehendak daripada mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kedua, sama-sama kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, saya punya hajat nanti pada hari Selasa ini, tanggal 30 April, saya mengundang dengan resmi seluruh jamaah, khususnya pada malam ini, juga pada malam-malam yang lain, untuk datang ke rumah saya dalam rangka Preh Pintu Baru. Ya Pak Anwar ya. Nah, tolong disampaikan kepada semuanya, walaupun tidak hadir malam ini. Tanggal 30 hari Selasa ya. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian pada malam ini, kajian pada malam-malam yang lalu. Malam ini kajian kita adalah masalah bercampurnya mahram kita dengan yang bukan mahram pada jumlah yang banyak dan pada jumlah yang sedikit. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengawini mereka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Far'un lawih talatat mahramiyatan biniswatin ghairu mahsuratin bi ay yang asura adaduhunna 'alal ahadi ka alifi imra'atin nakaha man sya'a minhunna. Andai kata bercampur mahram kita dengan perempuan yang lain yang tidak bisa dihasarkan, yang tidak bisa kita hitung, dengan bahwa sukarlah hitungan mereka atas satu persatu. Contoh seperti ada 1000 orang perempuan, niscaya kita boleh nikah siapa yang kita kehendak daripada mereka. Ila ayya baqiya wahidatan, kepada bahwa kekailah ia akan satu orang, alal arjahi, atas pendapat yang paling rajih. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya ada 1000 orang perempuan, Pak Anwar.
Dalam 1000 orang perempuan itu ada satu mahram kita. Apakah mahram itu mahram dengan sebab nasab, atau mahram dengan sebab ridha, atau mahram dengan sebab musyaharah? Artinya ada seorang perempuan yang haram kita nikahi dalam 1000 orang itu, tapi kita tidak tahu siapa yang satu orang itu. Bagaimana fikih mengatakan? Nakaha man sya'a minhunna. Kita boleh saja menikah siapa yang kita kehendak daripada mereka semua, hingga bahwa kekallah satu orang yang tidak boleh kita nikah. Misalnya kita nikah dengan satu orang, kemudian kita cerai, nikah lagi, cerai satu lagi. Jadi kita bisa menikah dengan mereka sampai kepada 999 orang. Yang tidak boleh nikah hanya satu orang. Itulah mahram kita. Jadi andai kata ini bercampur mahram kita di antara semua perempuan sampai 1000 orang yang sulit kita menghitungnya, kita hanya boleh nikah satu. Tidak boleh nikah satu, boleh nikah sampai 999 orang. Cuma tidak boleh nikah bersamaan, ya, satu dan seterusnya. Jadi beginilah hukum fikih. Ini satu ya. Saya rasa ini sudah paham. Maka jangan kita nikahi perempuan yang satu ini. Yang satu tidak boleh lagi. Kenapa? Karena yang satu ini pasti saudara kita. Yang lain bisa saja memaham. Dan ini satu. Kemudian yang kedua, wa in qadara walau bisuhulatin ala mutayakkinatil haqqi. Sekalipun kuasa kita walaupun dengan mudah untuk meyakinkan yang halal. Jadi mudah saja, apakah dengan tes DNA atau bagaimana? Mudah saja kita cari siapa yang namun tetap hukum fikih seperti itu. Au mahsurat, ataupun mahram kita berada dalam golongan perempuan yang mahsurat. Mana mahsurat mudah kita menzabitnya, mudah kita menghitungnya. Contoh seperti 20 orang wanita, au mi'atin, atau 100 orang wanita. Jadi dalam 100 orang wanita ada seorang mahram kita. Atau dalam 20 orang wanita ada seorang mahram kita, orang yang haram kita nikahi. Bagaimana? Lam yangkih minhunna syai'an. Niscaya jangan kita nikahi semua daripada mereka akan seseorang. Ini semua tidak boleh nikah. Kenapa? Karena boleh kita tabit hanya 100 orang atau hanya 20 orang. Jadi mudah kita mencarinya. Maka dari itu semua wanita tersebut tidak boleh kita nikahi, Bapak Ibu sekalian. Ya? Nah, jadi dalam 100 orang atau dalam 20 orang ada seorang yang haram kita nikah. Tapi kita nggak tahu siapa. Ya? Nggak tahu siapa. Ketika kita tidak tahu siapa yang mahram kita, makanya semuanya tidak boleh dinikahi, Bapak Ibu sekalian. Naam, walaupun demikian, ya, walaupun demikian surahnya, Bapak sekalian. In qut'a bitamyiziha, jika dapat dibedakan, jika diputuskan dengan bedanya. Bagaimana bedanya? Kasaudain, kasawadain, seperti hitam, ya, seperti hitam. Ikhtalatat, yang bercampur ianya si hitam dengan orang-orang yang bukan hitam,
fihima pada semuanya, maka tidak haram nikah selain daripada yang hitam. Jadi umpamanya ada 1000 orang atau 100 orang, ya, ternyata yang mahram kita warnanya hitam, ya, warnanya hitam, kita hanya tidak boleh nikah dengan yang warna hitam. Ini bisa kita beda, ya, bisa kita beda. Ini contoh, misalnya putih, ya, yang lain semuanya hitam, jangan kita nikah yang putih, ya. Atau apa? Pokok misalnya pada mahram kita adalah ada tanda, ya, ada satu tanda yang beda, yang mudah kita tanda. Kama stadharahu syekhuna, sebagaimana barang yang telah mendahirkan akannya oleh guru kita Ibnu Hajar. Nah, jadi demikian pendapat Syekh Ibnu Hajar. Yaitu kalau ada mahram kita namun bisa kita bedakan dengan perempuan-perempuan yang lain, tentu tidak kita nikah dengan yang tersebut, ya. Jadi selain daripada yang hitam tidak haram, ya, tidak haram. Ini selesai masalah mahram kita bercampur dengan yang bukan mahram. Yang pertama yang tidak bisa kita terbit karena banyak sekali sampai 1000 orang, dan yang kedua bisa kita terbit, dan yang ketiga punya ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, tambih, ini satu peringatan. I'lam annahu yustaratu aidan fil mangkuhati kaunuha muslimah. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya disyaratkan pula pada perempuan yang kita nikahi keadaannya adalah muslimah, ya. Jadi perempuan yang boleh kita nikah selain daripada dia bukan mahram adalah perempuan muslimah, urang Islam, ya, urang Islam. Atau kitabiah, dia bukan muslim, bukan muslimah, tapi kitabiah, dia orang Yahudi atau dia orang Nasrani, namun dia punya kitab Injil, punya kitab Taurat. Biasa orang kita bilang adalah kafir kitabi. Jadi bahkan sembelihannya boleh kita makan, Pak. Ya, kita ketika misalnya ada seekor lembu kurban atau apa disembelih oleh kitabi, ini boleh kita makan, ya, boleh kita makan. Atau kitabiah juga boleh kita makan, ya, boleh kita makan. Ini biasa kadang-kadang orang kita ketika sembelihan kita menganggap mesti disembelih oleh orang laki, tidak. Orang perempuan juga boleh nyembelih, asalkan dia muslim ataupun kitabiah. Ya, cuma lebih baik orang laki, itu saja, ya, itu saja. Macam hewan korban juga, hewan korban boleh yang jantan, boleh juga yang betina. Tapi siapa lebih baik hewan korban yang jantan dan betina? Tentu lebih baik yang jantan. Tapi kedua-duanya boleh. Nah, jadi syarat perempuan yang kita nikahi Bapak Ibu sekalian, yang pertama muslimah atau kitabiah, kafir yang punya kitab. Ya, khalisatan zimmiyatan kanat au harbiyatan. Apakah kitabiah itu zimmi? Mana zimmi? Kafirah yang bergaul dengan kita. Dia tidak saling mengganggu. Dia umpama dia sebagai petani, dia sebagai penjual, pedagang atau pegawai negeri, ya, tapi nggak saling mengganggu dalam kehidupan. Ya, itu namanya zimmi. Jadi kafir, ya, atau kafir yang sudah mengangkat perjanjian dengan kita, tidak saling mengganggu. Atau harbiyah, kafir Yahudi yang mengganggu kita. Dia mengganggu kita, tapi dia punya kitab. Tetap boleh kita nikahi, Pak. Nah, jadi apakah dia kafir timiyah atau kafir harbiyah? Kedua-duanya boleh kita nikah.
Fatahillu ma'al kiraha, maka halal kita nikah kitabiyah yang dimiyah atau kitabiyah yang harbiyah, tetapi makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa bisa makruh Bapak sekalian? Ya, li'annahu yakhafu minal maili ilaihal fitnah, karena dikhawatirkan, ya, cenderung kepadanya akan fitnah fitdini pada agama. Ya, takut-takut kita diajak kepada agamanya. Nah, kita kawin dengan kafir yang harbiyah, sementara kita pun tidak kuat agama, kita diajak untuk bergabung dengan dia. Nah, jadi karena kita takutkan itu, maka hukumnya makruh. Wal harbiyatu wasaddu kirahati li'annaha laysat tahta kahrina. Ya, apabila kita kawin dengan kitabiyah yang harbiyah, ini sangat-sangat makruh lagi. Kenapa sangat makruh? Karenanya tidak ada di bawah kekuasaan kita. Nah, jadi kalau kafirah yang zimmi tadi, ya, kitabiyah yang zimmi di bawah kekuasaan kita, dia tunduk kepada pemerintah kita. Tapi kalau harbiyah dia melawan. Makanya ketika kita nikah dengan zimiyah makruh, kita nikah dengan harbiyah sangat-sangat makruh. Namun halal, ya, halal tapi makruh. Kenapa makruh? Juga ditakhawatirkan anak-anak kita akan mengikuti agama ibunya, akan mengikuti agama ibunya, tidak mengikuti agama kita. Tapi sah. Kemudian wa mahallul kirahati illam yurja islamuha. Nah, mahal makruh jika kita tidak mengharapkan akan Islamnya. Tapi apabila kita kawin dengan dimiyah atau dengan harbiyah, kita punya prinsip bahwa dia akan masuk Islam. Ya, kita roja, kita mengharap bahwa dia akan masuk Islam. Ini nggak makruh lagi, Pak. Nah, jadi yang makruh apabila kita diajak oleh dia. Tapi kalau dengan mudah kita mengajaknya untuk masuk Islam, tidak makruh lagi. Ya, tidak makruh lagi nikah dengan kafir kitabiyah yang dimiyah atau yang harbiyah. Ya. Juga dipendapatkan akan muslimah, ya. Nah, dan dipendapatkan akan muslimah yang soleh, dan tidak takut inah. Ya, ada perempuan muslimah yang soleh, kita nikah dengan dia makruh. Kemudian juga tak takut inah, maknanya ketika kita kawin dengan dia akan terjadi masalah, tidak makruh lagi. Wa illa fala kirahata bal yusannu. Kalau tidak demikian maka tak makruh, bahkan disunatkan, Pak. Nah, jadi kita nggak dapat perempuan yang soleh, tapi kita dapat adalah kitabiyah. Ini malah sunat, kita nikahkan dengan dia dan tidak makruh. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah, fatahillu ma'al kiraha, maka halal beserta makruh kita nikah Israiliyat. Nah, jadi kafir-kafir Israel, juga kafir-kafir Yahudiyat tetap halal kita nikah. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang walau aslama kitabi wa tahtahu kitabiyah, ada dua orang kafir, Pak. Kedua-duanya punya kitab, suami istri, Pak Anwar. Jadi kafir kitabi, dia menikah dengan kitabiyah. Ya, dia punya kitab, istrinya juga punya kitab, Pak. Mereka nikah. Walau aslama kitabi, dikalau Islamlah kitabi, suaminya masuk Islam.
Wa tahtahu kitabiyah, dan di bawahnya ada kitabiyah. Artinya ada kafir yang kitabiyah istrinya. Dama nikahuhu, niscaya berkekalalah nikahnya. Nah, jadi nikahnya tetap kekal, Pak. Artinya tidak mesti tajdid nikah, tidak mesti sebaru nikah. Jadi nikah dalam agama mereka diakui oleh Islam. Nah, bahkan Bapak sekalian, misalnya ada 2 orang Nasrani, Pak, ada 2 orang Kristen. Tentu mereka menikah di catatan sipil misalnya. Ketika dua-duanya masuk Islam, dia punya anak 3 orang atau 5 orang, dia langgeng pernikahannya, Pak Anwar. Tidak mesti nikah lagi. Walaupun dia menikah dulu dalam agama Kristen, dalam agama Nasrani, dalam agama Yahudi. Ketika dia masuk Islam bersamaan, kedua-duanya langgeng nikah. Bahkan, ini seorang kitabi, istrinya kitabiyah. Ketika suaminya masuk Islam, dia tetap langgeng nikahnya. Wa in kana qabla dukhul, walaupun ada ia sebelum dukhul, sebelum campur. Misalnya seorang kafir kitabi nikah dengan kitabiyah. Setelah nikah, salah seorang masuk Islam, suaminya masuk Islam, Pak. Dia belum bergaul, belum menggauli istrinya. Nikahnya tetap langgeng. Itu maka tadi kita saja yang Islam dari sananya bukan mu'alaf, kita boleh nikah dengan kitabiyah, zimmi ataupun harbi. Jadi oleh karenanya, kalau ada 2 orang, yang satu kitabi, satu kitabiyah, kemudian yang kitabi masuk Islam, maka langgenglah nikah walaupun dia belum campur. Ya, Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun wasani. Wasani ini adalah kafir yang bukan kitabi, dikatakan wasani. Ada kafir sembah batu, ada kafir sembah api dan sebagainya lah, ya. Atau wasani, watahtahu wasaniyah, dan di bawahnya ada kafir wasaniyah. Ya, maka terjadi perceraian sebelum dukhul. Sebelum dia campur, dia bercerai. Niscaya tembuslah perceraiannya. Nah, tembuslah perceraiannya, Pak. Jadi kafir yang bukan kitabi, Pak. Ya, ada kafir yang bukan kitabi. Sebelum campur, dia bercerai. Ini tembus perceraiannya. Tidak langgeng nikah. Kenapa? Karena belum campur. Ini beda dengan kitabi, tapi kafir yang lain ya, bukan kitabi, bukan kitabiah. Maka dikatakan ada seorang wasani, istrinya wasaniyah. Kemudian dia bercerai sebelum dukhul, langsung perceraiannya tembus. Atau sesudah dukhul. Nah, artinya ada seorang kafir wasani dengan seorang kafir wasaniyah. Setelah dia nikah, dia pun campur. Malah sudah punya anak sekalian. Ya, sudah punya anak sekalian. Wa aslamat, dan Islamlah istri dalam iddah, niscaya dawamlah nikahnya. Dawamlah nikahnya. Ya, yang pertama tadi Bapak sekalian, seorang kafir wasani yang bukan kitabi, Pak. Dia bukan kitabi, istrinya juga bukan kitabiah. Dia sudah campur dengan istrinya. Lalu dia bercerai. Ya. Dia masuk Islam. Suaminya masuk Islam, ya kan? Di dalam masa iddah. Nah, ini ada iddah, Pak Anwar. Dalam masa iddah masuk Islam istrinya, maka dawamlah nikahnya, Pak. Maka langgenglah nikahnya, Pak.
Ini penting, Pak. Ya, dipahami. Jadi ketika suaminya masuk Islam, ya, suaminya masuk Islam, kemudian dalam masa iddah, ketika dikatakan iddah, Pak, ketika dia sudah menopos, tentu iddahnya 3 bulan. Ketika dia masih belum menopos, masih sehat, iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid, ya kan? Itu iddahnya, Pak. Dalam masa iddah itu, belum habis masa iddah, masuklah Islam istrinya. Ini nikahnya langgeng, Bapak sekalian. Ya, nikahnya langgeng. Wa illa, dan jika sudah habis masa iddah, ya, sudah habis masa iddah, Pak. Ya, jika belum dukul, tidak dukul, ya, fal firqatu min islamihi, maka perceraian mulai daripada Islam suaminya. Jadi kalau belum dukul, seorang kafir dan kafir yang lain belum campur dia. Ketika suaminya masuk Islam, langsung putus. Kenapa? Karena tidak ada iddahnya. Nah. Bismillah. Satu lagi. Walau aslamat, andai kata Islam si istri, Pak. Nah, rupanya ini sebaliknya, Pak. Duluan mu'alaf istrinya. Wa sarra 'alal kafiri. Ya, dan berkekalalah si suami di atas kafir. Istri masuk Islam, suami masih kafir. Ini bagaimana, Pak? Fa in dakhala biha, maka jika telah mendukul, artinya telah campur si suami itu dengan istri, waslama, dan Islamiyah dalam iddah, damanin nikahu, ini saya langgenglah nikahnya. Ya, jadi istrinya masuk Islam, kemudian dia sudah campur, selama dalam iddah, fama belum 2 kali suci atau belum 3 bulan kalau sudah menopos, masuklah Islam suaminya, nikahnya juga langgeng. Jadi sama surahnya dengan apakah masuk Islam duluan suaminya atau masuk Islam istrinya duluan. Wa illa, dan jika tidak, fal firqatu, maka firqah daripada Islamnya si istri. Bagaimana? Misalnya seorang suami istri, kafirah, belum campur, masuk Islam istrinya, suaminya belum masuk Islam, langsung putus, Pak. Langsung putus. Kenapa? Karena tidak ada iddah. Kenapa tidak ada iddah? Karena mereka belum campur. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qalahu Syekhuna, demikian berkata guru kita Syekhuna. Kemudian wan nikahul kufari sahihun ala sahihi, dan bermula nikah kufar itu sahih atas pendapat sahih. Nah, jadi orang kafir menikah dalam kafir sah. Apa mana sah? Ketika dia masuk Islam, tidak kita sebaru nikah. Walau bagaimana cara mereka menikah, bagaimana cara mereka menikah, Islam mengakuinya, Pak. Ketika masuk Islam 2 orang, suami istri, agama apapun, dia sudah menikah dalam agamanya, tapi sudah menikah, Pak.
bukan kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul nggak boleh. Dia menikah dalam agamanya. Si kufar itu sah. Ketika dia masuk Islam, tidak ditajdid nikah. Ya. Walaya sudah tidak sahlah nikah jin ya. Sama seperti angkasnya, kita nikah jin Pak, nggak boleh. Ataupun dia nikah sama kita, nggak boleh, nggak sah Pak. Ya, nggak sah. Atas barang dasarkan nasihat kebanyakan ulama mutakhirin. Saya rasa inilah beberapa hal yang bisa kita angkat pada malam yang berbahagia ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang menanggapi, ada yang menanyakan, dipersilakan.